Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Saya jadi berpikir salah satu guna perwalian itu supaya kalian lebih siap untuk nanti ngikutin pelajaran. Jadi kadang-kadang belajar itu kayak olahraga, jadi dia butuh pemanasan dulu gitu. Bukan hanya butuh pemanasan, dia tuh butuh pembiasaan. Bukan hanya butuh pemanasan dan pembiasaan, dia juga butuh tekad. Gitu. Jadi secara alaminya, karena kan jam tidur setiap orang berbeda ya. Jam tidur setiap orang berbeda. Yang paling baik itu sebenarnya kalau kamu tidur pada saat kamu ngantuk. Tapi kalau kamu ngikutin jam tidur secara alami, kamu agak repot. Karena biasanya kamu akan ngantuk tuh baru di atas jam, misalnya jam 10, jam 11, jam 12, bahkan mungkin di atas jam 12. Dan itu agak repot ketika kamu ngantuk, tidur, lalu bangunnya kamu lebih parah. Enggak, maksudnya karena jam tidurnya itu tidak jelas setiap orang, jam bangunnya juga tidak jelas. Tapi nggak bisa begitu dalam hidup ini. Kamu harus menjadi seorang yang bisa mengatur diri kamu. Dan makanya salah satunya proses pendidikan ini, salah satunya. Jadi kamu sepertinya kamu tuh kayak dipaksa untuk tidur pada maksimal jam tertentu dan kamu harus bangun pada jam tertentu. Itu setiap hari supaya apa nanti secara fisik dan mental itu termasuk pikiran, kamu siap untuk menghadapi apapun. Nah itu nanti di dalam dunia yang lebih real ya. Kadang-kadang kamu harus berangkat lebih pagi. Misalnya mungkin jam 4 atau jam 3 pada saat kamu ingin ke bandara atau pada saat kamu tugas kemana. Gitu. Jadi kamu dibiasakan dari awal banget pembiasaan dalam arti sampai sebenarnya kamu kayak bilang sama diri kamu gitu, saya mau tidur jam segini, saya mau bangun jam segini. Kalau misalnya kamu bisa bilang begitu, secara mental kamu siap. Jadi kayak gitu. Nah, lalu pendidikan lainnya adalah karakter orang. Karakter yang paling aman itu adalah karakter keluarga kamu. Itu paling aman. Maksudnya kamu tuh mengenal keluarga kamu seperti ini, kakak kamu seperti ini, papa, mama kamu seperti ini. Itu kalau kamu hidup hanya dengan mereka itu aman. Tapi jangan lupa, hidup yang aman itu adalah membosankan. Jadi kamu harus ketemu karakter yang beda. Nah, pembelajaran karakter ini ada di teman-teman kamu dan guru-guru kamu. Kalau teman-teman kamu mungkin karakter-karakter di mana kamu ya setidaknya kamu bisa punya peran lah gitu. Tapi kalau karakter guru kamu nggak bisa gitu. Maksudnya ini secara simbolis mau menjelaskan dalam hidup kamu tuh, dalam hidup kita itu ada beberapa orang di mana kita tuh nggak punya pilihan. Saya nggak punya pilihan. Misalnya contoh, saya tidak punya pilihan. Saya harus bekerja supaya apa? Supaya saya dapat uang. Misalnya kayak gitu. Contoh yang lain gitu. Kamu tidak punya pilihan karena nanti kalau kamu kerja atasan kamu memberikan perintah sama kamu nggak punya pilihan. Jadi kayak gitu. Tapi intinya karakter. Kamu akan menghadapi karakter yang beda. Setiap guru kamu tuh karakternya beda-beda gitu. Dan kalau kamu mengenal karakter dengan baik, kamu akan dapat keuntungan gitu. Misalnya ini contoh ya. Saya tidak tahu ini benar apa tidak. Miss Feliska baik. Kamu bisa memanfaatkan kebaikannya itu.
memanfaatkan atau dalam tanda kutip mengambil keuntungan dari kebaikannya. Atau guru lain tuh tidak nice ya, tidak nice. Mungkin itu berat buat kamu. Tapi sekali lagi, bahkan terhadap hal yang sangat tidak baik pun, kalau kamu sangat mengenal, kamu akan bisa bekerja dengan dia. Dalam arti kamu bisa mengambil banyak keuntungan juga dari dia. Nah, itu karakter. Dalam karakter itu yang dikembangkan dua. Kalau dari saya sih. Yang pertama, dalam karakter itu respect dulu. Respect dulu. Maksudnya setiap orang tuh suka kalau ada orang respect sama dia gitu. Nah, kalau misalnya gini, saya respect sama kamu nih. Saya respect sama kamu. Kalau misalnya kamu tuh tidak mungkin tidak suka dengan orang yang respect sama kamu. Jadi gitu. Nah, ketika orang lain memberikan respon, kita respect, orang lain juga respect. Nah, itu kita banyak keuntungan itu dari situ. Mungkin kita bisa jadi sahabat atau setidaknya ketika saya ngomong, saya didengar. Itu juga kalau misalnya itu tantangannya lebih berat lagi sebenarnya. Tapi maksud saya jangan berharap bahwa kalau kamu ngomong kamu didengar ya. Jangan. Kalau mengenai itu saya selalu berpikir begini, dari sini. Kalau dari sini maksudnya sampainya di sini. Tapi kalau dari sini, dari hati, sampainya ke hati. Jadi dalam ngomong pun harus ada keikhlasan. Saya pun begitu kalau saya di kelas. Setiap orang kan metodenya beda-beda ya. Tapi guru kamu tuh punya 1001 metode karena mereka belajar khusus untuk ngajar. Kalau saya sih salah satu metode saya sering saya pakai adalah saya kalau ngomong harus ikhlas. Ikhlas itu artinya saya punya resiko didengarkan dan tidak didengarkan. Nah, kadang-kadang secara manusiawi ketika kita ngomong tidak didengerin kita agak gimana gitu, tapi harus kembali ke ikhlas lagi gitu. Jadi akhirnya nanti lambat laun kalau saya melatih keikhlasan itu, nanti ada satu energi dalam saya ngajar sehingga orang lebih dengerin saya. Nah, itu kayak gitu. Jadi gitu. Nanti kalau kamu kenal karakter orang, kamu akan bisa dan tahu aja gitu. Nah, lalu ada beberapa hukum yang terbalik sih. Yaitu kalau kamu ingin dihargai, kamu harus menghargai dulu. Kalau misalnya kamu ingin diperhatikan, kamu harus memperhatikan dulu. Kalau kamu ingin dicintai, kamu harus mencintai dulu. Jadi dibalik gitu, balik-balik. Lalu menurut saya karena kamu kan energinya luar biasa nih, seusia kamu energinya luar biasa, termasuk emosi ya. Itu kalau kamu bisa menguasai emosi kamu, kamu dapat keuntungan yang banyak banget. Karena gini, saya kasih tahu rahasia. Emosi itu nggak harus ditunjukkan sebenarnya. Maksudnya kayak saya pernah bilang kalau teman kamu tahu kamu nggak suka sama dia, itu artinya secara nggak langsung tuh kamu ngajak berantem sama dia, dan itu tidak baik buat satu hubungan. Maksudnya sekali lagi kita butuh orang lain ya, secara makhluk sosial gitu. Jadi nggak apa-apa kamu kesal sama teman kamu, cuma jangan sampai dia tahu. Nah pada saat itu nanti kamu belajar untuk bukan menekan, enggak, mengendalikan dalam arti kamu tahu bagaimana untuk mengeluarkan emosi kamu di saat dan waktu yang tepat. Nah, jadi kayak gitu. Nanti kamu akan sekali lagi banyak dapat keuntungan. Orang tuh suka sesuatu yang stabil. Dan seseorang yang stabil itu seseorang yang paling tahu bagaimana mengurusi dirinya sendiri gitu. Stabil. Kalau bisa stabil dalam hal-hal yang baik. Kalau bisa. Ya, makanya kestabilan itu memang susah itu.
Tapi kalau bisa itu baik. Stabil, konsisten, berkarakter. Nah, berkarakter itu gimana? Sedikit mengenai karakternya, mudah-mudahan kamu tidak pusing. Karakter itu bukan kamu, bukan. Misalnya contoh gini, ya. Saya sebut satu nama di sini ya, buat contoh ya. Misalnya Zara, misalnya. Zara yang paling tahu Zara seorang seperti apa. Kemudian di suatu saat dia berhadapan dengan situasi. Dalam situasi itu dia harus punya sikap kan, menghadapi situasi itu. Nah, sikap itu adalah karakter. Nah, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang karakternya bagus, bukan sifatnya bagus ya, karakternya bagus. Misalnya dia tuh on time. On time itu sikap. Kamu bisa nggak on time, tapi kamu memilih untuk on time. Lalu rajin itu juga karakter itu. Sebenarnya kamu mungkin malas, tapi kalau saya malas, saya nggak bagus. Jadi kayak gitu. Jadi ada beberapa karakter yang kamu bentuk sehingga orang tuh berpikir kamu tuh seorang yang seperti ini, seperti dalam karakter ini. Kalau kamu bisa menciptakan karakter yang bagus, ya itu bagus nanti. Dan ada beberapa orang yang sangat kelihatan karakternya. Kayak apa ya? Karakter itu kayak peran juga. Peran kayak kamu tuh berperan jadi siapa. Nah, contoh aja, kalau kamu ingin berperan menjadi seorang yang hebat, ya apa? Harus memenuhi beberapa syarat. Itu syaratnya pertama mungkin berani, teguh dalam mengambil keputusan. Kalau A ya A, kalau B ya B. Itu karakter. Dan itu bukan sifat kamu kadang-kadang. Kamu tuh bukan seorang yang seperti itu, tapi kamu harus tampil menjadi seorang yang seperti itu. Kayak guru-guru kamu, mungkin dia bermain karakter juga. Mungkin sebenarnya dia bukan seorang seperti itu. Gitu. Makanya kalau kamu tahu seseorang dengan baik, kamu akan tahu bahwa ada beberapa hal dia harus tampil berani. Ada beberapa hal dia harus tampil seperti ini. Jadi kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti saya harap kamu belajar sih tentang hal-hal kayak gini gitu. Karena itu penting sekali dalam hidup kamu gitu. Misalnya ini contoh yang paling nyata. Orang dihargai karena ke-on time-annya. Ke-on time. Jadi orang dihargai karena dia tuh kalau udah ngomong A, ya A. Gak bakal bisa ngomong B. Orang dihargai karena kejujurannya. Itu adalah, nah ketiga hal itu adalah sesuatu yang mereka usahakan sebenarnya. Jadi mungkin mereka nggak kayak gitu, tapi mereka mau usahakan supaya mereka bisa kayak gitu. Dan kalau kamu ketemu dengan orang itu, kamu akan respect sama dia karena dia punya value, nilai. Itu punya nilai, dia tuh punya sesuatu yang hebat gitu loh. Nggak semua orang bisa on time, dia bisa on time. Kayak contoh nih yang lain, ini juga value yang sangat luar biasa. Tapi sorry saya mengatakan ini. Ini yang saya lihat di teman-teman saya. Sorry banget. Tidak semua teman-teman saya Muslim sholat 5 waktu. Tapi kalau saya menemukan ada teman saya Muslim yang sholat 5 waktu, saya sangat menghargainya. Karena saya tahu itu sulit. Bangun pagi, sholat, itu sulit itu. Tapi dia bisa gitu. Jam 12 sholat, jam 3 sholat, sore sholat, maghrib sholat, isya sholat. Itu ketika dia melakukan itu, jangankan saya gitu. Saya yakin dia sendiri yakin sama hidupnya. Karena apa? Karena dia sudah menjalankan kewajibannya. Gitu. Jadi energinya itu terasa gitu. Ini orang mukanya cerah, omongannya itu bisa dipercaya. Apa yang dia lakukan tuh kayaknya banyak yang baik gitu. Karena sholatnya dia itu menjaga perbuatan dia. Ya kalau dia nggak baik, dia jadi nggak enak sholat kan kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Itu disiplin yang luar biasa juga sih. Kalau itu dikategorikan disiplin, cuma kalau saya pribadi saya bisa sebut itu karakter juga.
Di karakter karena kamu meyakinkan hidup kamu gitu. Meyakinkan hidup kamu untuk berhasil, meyakinkan hidup kamu untuk bahagia, meyakinkan hidup kamu untuk sukses dan lain-lain. Nah itu kayak gitu. Saya sangat berharap kamu bisa melatih itu. Kalau kamu sudah bisa melatih tadi yang saya bilang itu, wah, sekolah sih hanya hal kecil. Sekolah itu hanya hal kecil karena kamu siap untuk hal-hal yang lebih besar daripada itu. Gitu. Ya, ya lagi ini direkam. Jadi nanti setiap saat kamu bisa dengerin lagi. Kalau kayak sekarang kamu mengusahakan untuk ikut perwalian, itu sangat baik bukan buat saya tapi buat kamu gitu. Saya juga mempersiapkan diri saya untuk apa yang mau saya omongin ya. Kadang-kadang kepikiran tuh malam-malam, tapi saya pikir ini sangat baik juga sih. Jadi akhirnya saya merasa bahwa bukan hanya kalian yang menyemangati diri kalian, tapi saya yang juga menyemangati diri kalian. Saya menyemangati gitu. Saya juga turut berdoa untuk keberhasilan kalian. Jadi kayak gitu. Makanya saya pesannya baik-baik. Pesannya ya setidaknya yaitu tadi sambil melatih diri saya untuk berkata tulus juga. Tulus itu ya tadi yang saya bilang. Menerima kemungkinan termasuk kalau saya tidak didengarkan. Ya nggak apa-apa. Maksudnya mungkin saya berkata hanya untuk satu orang di sini gitu. Apa? Kalau bisa 2 orang, 3 orang ya itu lebih baik. Tapi selebihnya kembali ke keikhlasan itu. Oke, selamat menjalani hari Selasa. Besok libur, hari Kamis masuk, Jumat masuk ya. Gampang itu gampang. Oke ya. Selamat hari Selasa. Oke. Thank you ya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Iya.